Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Civil Cycle akan mempresentasikan ide usaha bisnis yang sudah kami rancang. Next. Sebelumnya perkenalkan, ini merupakan tim composition dari usaha kami. Yang pertama ada CEO kami yaitu Kimberly Cindy Kolopaking dengan NPM 220 820 10200. Yang kedua, ada CEO atau CTO dari perusahaan kami, yaitu Lutfi Asmi Sadia dengan NPM 220 820 10215. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Aldi Bagus Hermawan dengan NPM 220 820 10199 selaku CFO atau CMO dari usaha ini. Nama usaha kami yaitu Civil Cycle. Mengapa kami membangun usaha bisnis ini? Karena kami ingin menciptakan produk yang tidak hanya bermanfaat, tapi juga ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan bekas seperti botol plastik. Selain itu, kami juga ingin menawarkan produk dengan harga yang terjangkau sehingga lebih mudah untuk eh, diakses oleh banyak orang. Usaha ini juga bisa menjadikan cara untuk mendukung kreativitas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pelestarian lingkungan, tetapi juga untuk menghadirkan produk yang menarik dan estetik. Lalu eh, usaha ini bergerak dalam pembuatan dan penjualan produk kreatif dari bahan daur ulang seperti buket bunga dan gantungan kunci yang terbuat dari botol bekas. Kami berfokus menciptakan produk ramah lingkungan yang menarik dan terjangkau dengan tujuan mengurangi limbah plastik sekaligus memberikan nilai estetika dan fungsional bagi pelanggan kami nanti. Lalu bagaimana usaha kami ini dapat memecahkan masalah dan menghasilkan pendapatan? Usaha kami memecahkan masalah limbah plastik dengan mendaur ulang botol bekas menjadi produk yang berguna dan menarik seperti buket bunga dan gantungan kunci. Hal ini membantu mengurangi sampah plastik yang sulit untuk diurai dan memberikan solusi kreatif untuk penggunaan kembali material bekas. Kami juga dapat menghasilkan pendapatan dengan menjual produk daur ulang ini dengan harga yang terjangkau, yaitu di bawah sekitar 30.000 sehingga dapat didapatkan oleh banyak kalangan. Selain itu, kami juga memanfaatkan sistem informasi untuk pemasarannya seperti mempromosikannya di media sosial, membuka marketplace, dan sebagainya. Next, berikut merupakan problem statement canvas untuk ide bisnis kami. Yang pertama yaitu konteks masalah ini terjadi ketika masyarakat menghasilkan sampah botol plastik dalam jumlah besar dan kebingungan untuk mendaur ulang atau memanfaatkan botol bekas tersebut secara efektif. Lalu akar masalah tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap daur ulang sampah plastik yang menyebabkan peningkatan jumlah sampah plastik di lingkungan dan limbah yang terus meningkat. Lalu alternatif yang dilakukan pelanggan saat ini untuk mengatasi masalah tersebut yaitu sebagian besar orang membuang sampah atau botol plastik ke tempat sampah. Lalu beberapa mungkin juga menggunakan botol untuk keperluan rumah tangga sederhana seperti digunakan untuk sebagai pot tanaman. Namun jarang juga masyarakat yang melakukan daur ulang secara konsisten. Terus yang sering menghadapi masalah ini yaitu pelanggan potensial yang mencakup orang-orang yang peduli dengan lingkungan, pecinta kerajinan tangan, serta individu yang mencari solusi ramah lingkungan untuk produk pembuatan tangan atau handmade. Untuk emotional impact atau perasaan pelanggan sendiri, pelanggan mungkin merasa bersalah atau khawatir tentang kontribusi mereka terhadap polusi plastik
tetapi mereka juga merasa bingung untuk mencari cara yang tepat untuk mendaur ulang botol plastik dengan cara yang kreatif dan bermanfaat. Lalu dampak yang dapat diukur berupa pengurangan jumlah botol plastik yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Misalnya, setiap buket bunga yang terbuat dari 5 sampai 10 botol plastik dapat mengurangi limbah botol dalam jumlah tertentu. Lalu kekurangan dari alternatif yang ada tadi seperti mendaur ulang mungkin dapat memakan waktu dan juga sering kali tidak memberikan nilai estetika yang tinggi atau tidak fungsional, sehingga kurang diminati oleh banyak konsumen. Next. Selanjutnya untuk melancarkan ide bisnis kami, tentunya kami juga melakukan wawancara dengan beberapa pelanggan atau calon pelanggan, di mana kami eh, mendapatkan 25 orang responden melalui sebuah survei dan metode wawancara yang kami pilih adalah menggunakan Google Form atau survei secara online. Dan berapa banyak dari mereka yang setuju bahwa case yang kami bawa ini adalah masalah dan diperlukannya solusi dari hasil survei online yang kami telah sebarkan, seluruh responden menyetujui bahwa limbah botol plastik merupakan masalah serius sehingga diperlukan banyak solusi kreatif untuk mengatasinya. Dan berapa banyak dari mereka yang menyatakan tidak membutuhkan solusi baru, tidak ada, dan seluruh dari responden menyetujui adanya solusi. Kemudian market size estimation atau estimasi pasar. Yang pertama, dari top-down approach, ada total addressable market atau TAM, yang berarti nilai pasar kerajinan tangan di Indonesia diperkirakan mencapai hingga 12 triliun sepanjang tahun 2023. Kemudian ada serviceable available market atau SAM. Dari TAM diperkirakan sekitar 10% merupakan pasar untuk produk ramah lingkungan dan daur ulang yang berarti memiliki nilai sekitar 1,2 triliun. Kemudian serviceable obtainable market atau SOM. Dari SAM, karena kami berfokus pada wilayah perkotaan yang di mana tren eco-friendly lebih populer, dapat kami perkirakan sekitar 5% dari pasar nasional yang berarti sekitar 60 miliar. Kemudian untuk bottom up approach-nya di market share, kami mengambil 5% dari total pasar produk ramah lingkungan dan daur ulang di Indonesia. Kemudian harga produk atau P atau adalah harga rata-rata untuk satu buket bunga dari botol plastik, yaitu 30.000. Kemudian rata-rata pembelian per tahun atau Q, yang mana setiap konsumen rata-rata akan membeli 2 buket per tahun untuk misalnya acara spesial seperti hari wisuda atau hari Valentine. Kemudian total konsumen potensial atau N, jumlah konsumen potensial yang peduli dengan produk ramah lingkungan di pasar diperkirakan 20.000 orang. Nah, untuk menghitung pendapatan tahunan, maka kami mengkalikan dari market share, kemudian harga produk, rata-rata pembelian per tahun, kemudian total potensial, konsumen potensial, yang mana perkiraan pendapatan tahunannya yaitu 60 juta. Selanjutnya, Oke, selanjutnya itu ada customer persona dari bisnis kami, di mana customer persona ini adalah representasi semi-efektif dari pelanggan ideal suatu produk atau layanan berdasarkan data dan riset. Customer persona ini membantu perusahaan memahami siapa mereka dan bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi dengan mereka. Di sini kami mengambil mahasiswa
yang bernama Sarah, berumur 22 tahun, yang tinggal di Surabaya, di mana Sarah ini adalah mahasiswa yang peduli lingkungan dan menyukai produk handmade. Dia lebih memilih membeli produk yang sudah jadi. Baginya, produk handmade memberikan sentuhan personal yang sulit ditemukan pada produk massal. Sarah selalu mencari produk yang ramah lingkungan dan unik sebagai hadiah atau koleksi pribadi. Goals-nya yaitu yang pertama mencari hadiah yang unik dan personal untuk seseorang. Yang kedua menemukan produk handmade yang berkualitas dan ramah lingkungan. Dan untuk frustrations-nya yaitu yang pertama sulit menemukan produk handmade yang sesuai. Yang kedua produk handmade seringkali lebih mahal dan butuh waktu lama untuk dipesan. Next. Lalu ini merupakan value proposition canvas kami, di mana value proposition canvas ini adalah alat yang digunakan untuk membantu bisnis memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai yang relevan. Canvas ini adalah bagian dari business model canvas, tetapi lebih spesifik fokus pada hubungan antara produk atau layanan dan kebutuhan pelanggan. Nah, pada value proposition canvas ini terdapat dua bagian utama, yaitu customer profile dan peta nilai. Untuk bagian customer profile-nya, yang pertama bagian jobs, menyatakan bahwa apa yang ingin dilakukan pelanggan, yang pertama membantu mengurangi dampak lingkungan, yang kedua mencari produk kreatif dan fungsional, dan yang ketiga harga yang terjangkau. Lalu untuk bagian pains atau masalah kesulitan pelanggan, menyatakan bahwa apa yang membuat pelanggan frustasi atau kesulitan. Yang ketiga yaitu gains atau keuntungan yang diharapkan pelanggan, menyatakan bahwa apa manfaat yang dicari pelanggan. Yang pertama berkontribusi pada pengurangan limbah, kedua mendapatkan produk unik dengan harga terjangkau sebagai hadiah, dan yang terakhir menghargai desain yang kreatif dan estetis. Selanjutnya pada bagian peta nilai, di bagian product and services ini menyatakan apa yang Anda tawarkan atau apa yang bisnis kita tawarkan, yaitu produk ramah lingkungan berupa buket bunga dan gantungan kunci yang terbuat dari botol bekas. Selanjutnya yaitu painkillers atau cara mengatasi masalah pelanggan yang menyatakan bagaimana bisnis Anda mengatasi kesulitan pelanggan. Yang pertama, kita menawarkan produk yang tahan lama, kedua memberikan alternatif yang ramah lingkungan, dan yang terakhir harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya yaitu gain creators atau cara menciptakan nilai tambah di mana menyatakan bagaimana bisnis Anda memberikan manfaat tambahan, yaitu yang pertama ramah lingkungan, yang kedua desain unik dan kreatif, dan yang ketiga personal branding. Next slide. Lalu bagian terakhir dari presentasi kami yaitu bagian solutions, di mana solusi yang kami tawarkan yaitu adalah kami menawarkan produk ramah lingkungan buket bunga dan gantungan kunci yang terbuat dari botol bekas. Produk ini dirancang untuk mendaur ulang limbah plastik menjadi barang bernilai estetis dan fungsional, sekaligus terjangkau untuk semua kalangan. Rincian penawaran dari bisnis kami ini meliputi yang pertama, semua produk dibuat dari bahan daur ulang, khususnya botol plastik bekas yang diolah menjadi barang yang menarik dan unik. Yang kedua, kami menawarkan harga produk di bawah 30.000 sehingga cocok untuk pelanggan dari berbagai latar belakang ekonomi. Dan yang terakhir, setiap produk dibuat dengan desain yang menarik dan bisa dipersonalisasi sesuai keinginan pelanggan, menjadikannya pilihan hadiah atau barang dekorasi yang unik. Lalu manfaat dari bisnis kami ini dapat membantu mengurangi limbah plastik. Juga produk ini tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi, sehingga produk sebagai dekorasi atau cocok sebagai dekorasi atau hadiah yang menarik. Lalu manfaat yang terakhir yaitu dengan menawarkan harga di bawah 30.000 ini, solusi kami memungkinkan siapa saja untuk mendapatkan produk ramah lingkungan tanpa membebani kantong. Nah,
Next slide. Mungkin sekian dari presentasi kami pada hari ini mengenai bisnis yang kami kerjakan. Semoga bisa diterima oleh Pak Latif. Terima kasih, Pak.